Halo Bacators, selamat datang di video kita pertama bareng gua Angga Rakasa tentu saja dan Gua Panji Sapari. dan kita berada di sebuah channel at the greatest channel wannabe Bacot Penting. Oke Ji. Jadi ini si channel kita ini namanya Bacot Penting. Kenapa? Namanya bisa Bacot Penting itu kenapa? Jadi filosofinya itu kita itu pengen ngebacot gitu, tapi pengen bacotannya itu penting, bisa jadi ilmu dan wawasan. Oh, jadi pembicaraan kita ini harus benar-benar penting. Oke, jadi bahasan pertama di video ini apa nih? Kita bakal ngebacot tentang apa nih? Jadi gue itu udah baca-baca referensi, baca buku, lihat video, terus dan nanya ke subscriber kita yang 2 juta itu loh. Oh, subscriber yang 2 juta itu? Kata mereka apa? Iya, mereka itu pengen kita ngebahas segitiga bermuda. Segitiga bermuda? Iya. Segitiga bermuda apa segitiga merah muda yang lu ceritain waktu itu? Jangan ngomong itulah. Jadi bacoters, segitiga bermuda itu pertama kali dimention sama Vincent Geddes di majalahnya itu apa ya? Baca dulu gua. Argosy. Majalah Argosy. Oke. Ini tentang batas-batas segitiga bermuda. Segitiga wilayah itu ya? Namun beberapa penulis juga memberikan batasan luas wilayah antara 1,3 juta sampai 3,9 juta kilometer. Wow, luas banget ya. Gua kalau punya area kayak gitu, gua mau bikin apa kira-kira, Ji? Ya nggak bisa lah. Kenapa? Itu kan lo semua. Gua bikin kerajaan ubur-ubur di bawah situ. Bisa jadi. Tapi oke lah, berapapun luasnya ya. Jadi area segitiga bermuda ini merupakan salah satu tempat mungkin salah satu tempat yang sangat misterius di muka bumi ini dan nggak pernah ada area yang sangat-sangat lebih misterius daripada segitiga bermuda ini. Kurang lebih 500 tahun gitu yang lalu, selama 500 tahun lah itu. Kurang lebih ada 1000-an kapal sama pesawat yang hilang, di ghosting gitu. Mereka mengghosting laut, mengghosting samudra. Kurang ajar. Dari dulu ternyata budaya ghosting itu udah sangat melegenda ya. Ternyata kapal aja bisa di-ghosting, bisa mengghosting samudra. Itu sudah pasti Anda bisa di-ghosting. Jadi Bacoters, salah satu teori yang sangat populer tentang segitiga bermuda ini, Ji. Ini di sana itu medan magnet yang tinggi. Jadi ada medan magnet yang tinggi sehingga bisa merusak navigasi, merusak mengganggu navigasi kapal yang lewat situ, pesawat yang lewat situ. Jadi mereka itu nggak tahu arahnya kemana, ya hilang arah soalnya kompasnya rusak gitu, nggak jalan, cek kemana gitu. Mereka rusak, nggak tahu kemana. Ya sama aja kayak lo menuju hati seseorang tapi ya lo nggak tahu hati seseorang itu ada di mana. Dan lo nyasar juga, bener nggak? Anjir. Kita masuk ke teori kedua aja ya. Oke. Jadi teori yang kedua itu adalah gelombang tinggi raksasa. Raksasa. Nama lu ya. Ya, gelombang tinggi raksasa yang muncul di area segitiga bermuda kayak gitu. Jadi menurut dokumenter Channel 5 yang berjudul The Bermuda Triangle Enigma, para ilmuwan percaya di daerah tersebut kerap terjadi gelombang besar yang berbahaya. Gitu. Simon Boxall juga seorang ahli dari Universitas Southampton mengatakan bahwa segitiga bermuda ini adalah tempat pertemuan antara badai selatan dan badai utara. Gitu. Jadi menyebabkan gelombang tinggi ya? Bukan gelombang cinta. Bukan gelombang cinta. Bukan dong. Gelombang tinggi. Gelombang tinggi. Jadi kalau dilewati sama kapal sama pesawat itu bisa berbahaya itu. Ya, beresiko sangat tinggi lah itu. Selain itu, The Huffington Post melaporkan bahwa gelombang di segitiga bermuda ini bisa nyampe 100 kaki ya, atau kurang lebih 30 sampai 30,5 meter. Segini lah. Nah, segini nih. Anjur. Ya, gitu. Tinggi sekali. Jadi ini adalah gelombang yang sama yang tercatat sebagai gelombang tertinggi pada tsunami di Teluk Lituya, Alaska tahun 1958. Para Bacoters bisa bayangkan setinggi apa tsunami 30 meter dan kapal pesawat ada di situ. Pesawat lo ada di situ. Kira-kira akan terjadi apa? Hilang. Masuk akal ya, Ji. Gelombang 30 meter itu pastinya bisa menelan apapun yang ada di atas. Teori ketiga adalah terjadinya gelombang gas metana. Jadi pada tahun 2016 ada serangkaian serangkaian kawah besar ditemukan di dasar laut di sekitar pantai Norwegia situ. Kawah itu berukuran hingga setengah lebarnya dan kedalaman 150 kaki, bayangin. Lumayan ya. Diyakini terbentuk karena gelembung gas metana
yang sebagian besar bocor dari endapan minyak dan gas yang terkumpul di dasar laut. Ya, jadi peneliti beranggapan sebelum gas-gas tersebut meledak ke permukaan, mereka dapat menyebabkan letusan besar yang membentuk kawah di dasar laut, gitu ya. Oke, next kita ke teori yang keempat. Teori selanjutnya itu adalah tentang wormhole. Gitu, ada lubang cacing kayak gitu kan, kayak di luar angkasa, mirip-mirip kayak gitu. Secara teori, lubang cacing pada dasarnya adalah jalan pintas ruang waktu yang berpotensi menjadi media perjalanan waktu. Meskipun lubang cacing belum terbukti ada, banyak orang yang mengaitkan keberadaannya dengan segitiga bermuda ini. Jadi beberapa orang percaya lubang cacing adalah alasan mengapa kapal-kapal dan pesawat-pesawat bisa hilang setelah menabrak segitiga Bermuda, begitu ya. Hamparan lautan antara Florida, Puerto Rico, dan Bermuda ini telah lama dikaitkan dengan hilangnya kapal dan pesawat terbang yang telah membuat bingung para ahli yang mencari penjelasan. Gila Ji, kira-kira sebuah lubang cacing bisa menyedot kapal pesawat, itu kira-kira cacingnya segede apa ya? Oke, lanjut next, teori tentang pangkalan UFO. Pastinya teori ini adalah teori yang lo tunggu-tunggu, karena ini memang bahasan yang tidak pernah selesai dari zaman dahulu kala. Jadi di segitiga Bermuda itu banyak yang bilang itu ada pangkalan UFO gitu kan. Jadi orang-orang itu percaya bahwa hilangnya pesawat-pesawat itu dihilangkan oleh alien. Alien? Lo percaya nggak lo sama alien? Gue sebenarnya sih percaya nggak percaya. Soalnya belum lihat sih. Ya, tapi masuk akal juga ya, karena sebenarnya alien itu ada di dunia ini. Jadi nggak ahli teori konspirasi Charles Berlitz dalam bukunya The Bermuda Triangle, alien disebut bisa bertanggung jawab atas hilangnya pesawat tempur Amerika nih yang disebut Flight 19 pada tahun 1945. Wih, gila. Selain itu, alien juga dikaitkan dengan perjalanan Christopher Columbus kembali lagi yang melihat cahaya di perairan. Jadi tadi kan teorinya para ahli mengatakan bahwa cahaya itu adalah cahaya meteor. Tapi menurut teori ini, gitu ya, di segitiga Bermuda tahun 1492 Columbus dan awak kapalnya dikatakan melihat cahaya tersebut sebenarnya adalah cahaya aneh tersebut dari UFO oleh beberapa orang, begitu ya. Ji, sebenarnya lu percaya nggak sih sama UFO itu? Jadi UFO itu kan unidentified flying object atau bisa dikatakan sesuatu yang belum diketahui. Oh, jadi terbangnya belum diketahui itu teh produk apa gitu ya? Iya, betul, gitu, iya. Adalah barang apa gitu yang lagi terbang. Apa itu teh, iya. Jadi ketika gua melihat layang-layang dan gua nggak yakin sama layang-layang, sebenarnya itu UFO buat gua ya. Bener. Buat gua pribadi. Gua lihat burung ada yang terbang, itu teh apa ya? Ketika gua bertanya seperti itu, sebenarnya itu UFO buat gua pribadi ya. Gimana sudah nggak jelas aja. Pusing gua juga. Oke, jadi kita daripada ngomongin itu, kita masuk ke teori terakhir. Jadi teori terakhir ini tentang apa sih? Jadi teori terakhir ini tentang adanya makhluk di bawah laut segitiga Bermuda ini. Jadi teorinya ada gurita besar di bawah laut itu yang menyerap kapal-kapal itu. Jadi si monster laut ini menenggelamkan seluruh kapal dan yang melintasi jalurnya, gitu ya, menurut teori ini. Walaupun teori ini sampai saat ini belum ada buktinya, belum bisa dibuktikan apa-apa ya, Ji. Benar nggak? Tapi kalau balik lagi ke sini, misalkan dulu kan banyak hewan-hewan purba yang wujud, bisa jadi kan? Bisa jadi, tapi memang tidak bisa dibuktikan. Gitu ya, baca terus. Kayaknya nggak orang memikirkan teori ini tuh terinspirasi dari film Bajak Laut itu lah yang terkenal, tahu kan? Oh iya, tahu. Atau mungkin justru film ini yang terinspirasi bisa jadi dari teori-teori konspirasi ini. Nanti kita tanya aja. Iya. Jadi ya. Lu kenal kan? Kenal, itu teman gua. Ya siap. Siap. So, bacoters, banyak hal di dunia ini yang masih menjadi misteri dan tidak kita tahu. Akan sangat berat hidup kita jika kita ingin tahu segala hal. So, jangan fokus untuk mencari tahu segala sesuatu yang sebetulnya tidak perlu kita tahu. Bukan begitu? Yaps, bijak sekali Anda. Oh, tentu saja. Jadi bacoters, ini akhir video kita. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Ya teman-teman, stay tune dan jangan ngemil micin. Salam garam radio.